Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Karena kesalehannya, ia didengarkan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Yang Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, bahagia karena keringat dan air mata perjuangan lebih terasa ketimbang bahagia karena menikmati hasil keringat orang lain, merampas dan mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain. Maka janganlah menyesali keringat dan air mata yang jatuh pada saat hidup membutuhkan perjuangan untuk hal-hal tersebut, karena kebahagiaan yang tiada taranya akan dialami sesudah itu. Apa yang dapat menjadi kunci untuk dapat bertahan adalah tetaplah hidup baik dan saleh, sekalipun keadaan hidup saat ini sulit. Karena kesalehan orang yang hidup baik dan benar akan didengarkan dan dihargai Tuhan pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu ingat bahwa Yesus sekalipun menjadi anak Allah saja harus mengalami perjuangan hidup yang berat. Surat kepada orang Ibrani menyatakan bahwa sebagai manusia, Kristus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Di sini kita mau diingatkan bahwa hidup itu membutuhkan perjuangan. Tidak hanya perjuangan untuk sukses, tetapi perjuangan untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan kejahatan. Makna dari perjuangan itu adalah agar kita tetap bertahan untuk tidak larut dalam keinginan-keinginan dunia yang penuh kejahatan, tetapi agar kita tetap bertahan dalam nilai-nilai hidup yang benar. Kristus sebagai manusia, Ia berjuang untuk tetap berada di jalan yang dikehendaki oleh Bapaknya. Namun untuk hal tersebut, Ia harus menanggung penderitaan yang maha dahsyat di jalan salib itu, bahkan sampai wafat di atas kayu salib. Namun oleh karena kesalehannya, Allah mendengarkan doa-doanya dan Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jalan inilah yang harus kita jalani di atas dunia ini. Maria sebagai bunda gereja menunjukkan suatu ketaatan yang sama. Walau ia harus menanggung banyak penderitaan di jalan Tuhan ini. Di kaki salib, Maria yang bertahan sampai ke atas puncak Golgota mendapat kepercayaan dari putranya untuk menerima jalan penuh penderitaan. Maria adalah simbol gereja
yang sedang bersiara di atas dunia ini. Tantangan dan penderitaan adalah jalan hidup yang harus kita lalui sebagai umat Allah. Gereja tidak mencari titik nyaman dan aman di dunia lalu melupakan nilai-nilai kebenaran. Tetapi gereja harus bertahan dalam penderitaan karena merawat dan menghidupi kebenaran-kebenaran hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Bunda Maria berduka cita. Pesan perayaan ini untuk kita adalah jalan hidup di dunia ini membutuhkan perjuangan hidup. Perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang benar di hadapan Allah dalam rangka menyelamatkan semua umat manusia. Maka kita sebagai orang beriman sudah seharusnya menyadari jalan ini agar kita tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran hidup hanya untuk mencari titik nyaman di dunia atau hanya karena tidak mau menderita dalam menghidupi hal-hal yang benar di dunia ini. Ingatlah bahwa kita didengarkan Allah bukan karena kita pandai meloncati berbagai penderitaan hidup, tetapi karena kita mampu menjalani hidup ini sampai ke puncak Kalvari dengan membawa mungkin sedikit kebaikan yang mampu kita pertahankan dalam perjuangan hidup yang berat di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.